Halo, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sekarang semua aktivitasnya diunjukkan. Fokus, kita berdoa dulu supaya semua kegiatan kita hari ini nanti diberi kelancaran oleh Allah. Siap ya? Mari, siapa yang hari ini giliran untuk memimpin berdoa? Silakan. Siap, dua. Sudah belajar dua mulai. Dua selesai. Ya, alhamdulillah ya, hari ini siapa yang tidak masuk? Semua. Semua, alhamdulillah. Satu hal yang perlu kita syukuri, kita bisa masuk sekolah semua, berarti kita berada dalam kondisi sehat. Nah, nikmat sehat itu adalah nikmat yang utama yang patut kita syukuri dalam keadaan saat ini. Pagi ini bagaimana perasaan kalian? Semangat. Kalau saya sudah dulu. Saya semangat, hari ini semangat. Karena tinggal sedikit lagi, tinggal beberapa hari lagi, KBM untuk semester 1 sudah selesai. Minggu depan kalian sudah menghadapi menghadapi PAS ya, menghadapi ujian. Semoga kalian diberi kelancaran dalam mengerjakan PAS besok dengan nilainya bagus semua. Ada yang mau menceritakan bagaimana perasaan kalian hari ini? Kalau tadi saya semangat. Ada yang mau menceritakan atau menyampaikan perasaannya bagaimana? Ya? Senang karena bisa bertemu dengan teman-teman yang oke, bagus. Jadi gitu ya. Semoga kita senantiasa semangat, senang, happy dalam mengikuti setiap kegiatan kita. Jadi hasilnya nanti akan maksimal. Nah, hari ini kegiatan kita masih melanjutkan pembelajaran yang lalu, yaitu tentang teks prosedur. Kemarin kita sudah mempelajari teori-teori teks prosedur ya. Nah, kemudian kemarin saya sudah membagi angket tentang belajar kalian. Apakah kalian itu lebih suka belajar dengan melihat tayangan video, melihat melalui gambar, atau kalian lebih suka belajar dengan melalui rekaman, belajar dengan diiringi musik, ataukah kalian lebih suka, lebih nyaman belajar dengan membaca buku, membaca teks dalam suasana yang sunyi, tanpa suara, tanpa gangguan-gangguan video maupun musik dan sebagainya. Kemarin saya sudah memberi angkat itu. Kemudian saya sudah bisa mengumpulkan kalian masuk kategori mana, dan hari ini sesuai dengan hasil angka tersebut, saya langsung meminta saja kalian untuk bergabung dalam kelompok yang sudah kita susun bersama kemarin. Satu kelompok kemarin berapa orang? 3. Nah, silakan kalian bergabung bersama anggota kelompoknya, tapi tetap mematuhi prokes ya. Tetap mematuhi prokes, mejanya boleh diangkat, dijadikan satu untuk dengan kelompoknya. Kembali kalian membentuk kelompok, saya menampilkan ini, menyiapkan dan silakan. Sudah ya, semua sudah berkumpul bersama anggota masing-masing. Ya, sekarang kembali fokus. Tenang, tarik nafas, panjang, lepaskan pelan-pelan. Oke, fokus ya. Nah, sebelum kita mulai kegiatan kita review dulu sedikit materi kemarin tentang menulis teks prosedur, tentang materinya.
videonya. Nanti kalian bisa kalau lebih suka atau lebih minat melihat video, kalian bisa menyimak videonya. Tapi kalau kalian lebih lebih senang membaca, lebih merasa paham dengan membaca, kalian bisa membaca. Meskipun ini nanti juga akan dominan dengan tulisan. Saya sudah menyiapkan proses tulis juga. Ini bisa dibaca juga. Boleh menyimak video, boleh membaca teks yang saya bagikan tadi. Apa kabar? Kita coba ya menulis teks prosedur. Judulnya yaitu cara menyeduh dan digoreng. Nah, melakukan ini. Dan digoreng merupakan salah satu menu santapan yang banyak disukai. Cara pembuatannya yang simpel dan juga rasanya yang lezat tentunya menjadi menu favorit banyak orang. Bagian ini merupakan struktur teks prosedur berupa tujuan. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi utama, tugas, yaitu membentuk kelompok terdiri dari 3 orang. Sudah ya? Kemudian kalian nanti dalam satu kelompok itu silakan didiskusikan, silakan berdiskusi. Teks prosedur apa yang akan kamu buat, yang akan kalian buat dalam satu kelompok. Kalian bebas memilih jenis teks prosedur yang akan kalian buat. Apakah teks prosedur cara membuat sesuatu, teks prosedur cara melakukan sesuatu, atau teks prosedur cara memainkan sesuatu. Silahkan didiskusikan, kamu buat sesuai minat kamu. Silahkan kamu buat sesuai hal yang kamu sukai. Gitu. Nanti pengerjaannya di lembar ini ditulis nama anggota kelompoknya, kemudian dikerjakan, ditulis di sini. Judulnya jangan lupa ya. Nanti saya harapkan satu kelompok bisa mempresentasikan hari ini. Yang lainnya kalau masih ada waktu juga presentasi, kalau tidak ada waktu kita presentasi pertemuan mendatang. Ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Enggak. Baik. Sekarang silakan mulai bekerja. Baik, temannya juga diajak untuk bekerja. Jadi semua anggota kelompok terlibat mengutarakan pendapatnya. Sehingga nanti hasil yang kamu susun itu betul-betul hasil kelompok dan bisa dipertanggungjawabkan dalam anggota kelompok ini. Sekali lagi semua kegiatan dihentikan dulu, fokus dulu. Untuk ke depan kita beri contoh, beri kesempatan satu kelompok untuk presentasi. Karena waktunya sudah ada banyak ya, sudah terbatas. Nanti satu kelompok presentasi, kelompok lain silakan ya menyimak dengan baik. Setelah kelompok telah melakukan presentasi, baru yang mau bertanya dipersilakan. Jadi ya, kalau nanti kelompok lain presentasinya, nanti kalau masih ada waktu bisa presentasi 2 hari ini. Kalau punya sudah habis presentasi pertemuan mendatang. Baik, yang sudah siap mau presentasi silakan maju. Kelompoknya siapa? Ya. Disampaikan hasil kelompoknya yang gerak. Nah, itu ya anak-anak, kita refleksi sebentar. Jadi dalam membuat teks prosedur, hal utama yang harus kita perhatikan itu adalah satu apa? Strukturnya. Kita harus tahu struktur teks prosedur. Strukturnya apa saja tadi? 1, tujuan, 2, bahan dan alat, 3, akar, 4, penutup. Penutup itu sifatnya opsional, boleh ada dan boleh tidak. Nah, kuncinya itu nanti kita bisa menyusun teks prosedur. Nah, sebelum saya akhiri pelajaran dari ini, saya minta kalian mengisi lembaran teks ini. Ditulis nama kelas, nanti ada pertanyaan, ada ini emoticon juga, ada emoticonnya. Kamu pilih perasaannya. Paham kan? Kira-kira emoticon apa yang pertama ini? Kelihatan nggak? Gembira begitu. Nanti silakan dipilih kalian perasaannya bagaimana hari ini. Ini 3. Terus ya kembali fokus.
kita akhiri pelajaran hari ini. Kemudian untuk pertemuan mendatang, kegiatan kita adalah mempresentasikan lagi bagi kelompok yang belum mempresentasikan. Jadi untuk kelompok yang belum mempresentasikan teks prosedur yang ditulis hari ini masih ada waktu ya untuk bersiap-siap. Saya harap nanti pertemuan mendatang kalian bisa mempresentasikan dengan baik. Ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan? Ya. Jika tidak, saya akhiri pelajaran saya hari ini. Saya sangat berterima kasih dan senang hari ini bisa bertemu dengan kalian, belajar bersama kalian. Selalu jaga kesehatan, selamat beristirahat, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Terima kasih. Kalian boleh kembali ke meja masing-masing, nanti boleh disusun lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuning Silestari, CGW Angkatan 3, kelas 87 D1 dari SMP Negeri 1 Bayat, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Ada beberapa hal yang saya rasakan saat melaksanakan kegiatan aksi nyata modul 2.2.A.10 tentang pembelajaran sosial dan emosional. Yang pertama, saya merasakan semangat dalam merencanakan kegiatan aksi nyata ini. Mulai dari penyusunan RPP pembelajaran berdiferensiasi dan mengintegrasikannya dengan kompetensi sosial dan emosional. Biasanya RPP saya adalah hasil copy paste atau adaptasi dari MGMP mata pelajaran baik di kawetanan maupun di kabupaten. Namun dalam aksi nyata ini saya betul-betul menyusunnya sendiri berdasarkan materi yang saya pelajari di LMS dan kondisi nyata di kelas ataupun sekolah. Kemudian saat menerapkan RPP berdiferensiasi dan mengintegrasikannya dengan kompetensi sosial dan emosional ini, saya merasakan suasana baru. Yang pertama, saya merasa lebih dekat dengan siswa. Saya juga merasa lebih melibatkan siswa dalam pembelajaran. Saya mengajak siswa untuk lebih aktif lagi dan mendorong mereka untuk berani berekspresi. Selain itu, dengan menerapkan atau mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ini, saya seperti tidak hanya fokus kepada pembelajaran yang berorientasi kepada materi saja, tapi saya lebih berperan sebagai pendidik yang juga mengajarkan moral, mengajarkan karakter, mengajarkan emosi kepada anak-anak. Jadi melalui pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini, saya betul-betul merasakan bahwa pembelajaran itu tidak hanya melulu berorientasi pada materi semata, tapi ada karakter yang kita ajarkan kepada siswa, ada kompetensi sosial dan emosional yang kita ajarkan kepada siswa. Ini betul-betul sangat terasa sekali saat menerapkan RPP berdiferensiasi dan mengintegrasikannya dengan kompetensi sosial dan emosional pada aksi nyata kali ini. Selain itu, saya juga merasa tertantang untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang lebih kreatif lagi dan berdiferensiasi, serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional. Karena jujur, selama ini pembelajaran yang saya laksanakan itu lebih cenderung monoton, yaitu semacam pembelajaran yang konvensional. Artinya saya lebih menguasai kelas, saya lebih berperan dalam proses pembelajaran. Saya tidak mempedulikan atau tidak begitu memperhatikan tentang minat anak, gaya belajar anak itu sejauh ini bukan menjadi hal yang saya perhatikan. Namun dengan penerapan ini, dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi, saya betul-betul belajar untuk lebih memperhatikan anak, lebih mengenali anak tentang profil mereka, minat mereka, dan gaya belajar mereka. Untuk selanjutnya, ke depannya saya akan melaksanakan beberapa evaluasi dan perbaikan. Yang pertama, setelah ini nanti saya akan meminta umpan balik kepada siswa, umpan balik dari siswa tentang pembelajaran yang telah kami laksanakan. Bagaimanapun juga, siswa sangat menjadi kunci dalam proses pembelajaran ini.
dan mereka lah yang tadi bersama saya, bersama gurunya telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini. Jadi saya rasa sangat perlu dan sangat wajib bagi saya untuk meminta umpan balik dari siswa. Selain itu, saya juga akan meminta rekan sejawat untuk menyaksikan rekaman video pembelajaran berdiferensiasi dan KSE sebagai wujud aksi nyata ini tadi, dan kemudian meminta umpan balik dari rekan-rekan sejawat tersebut. Dari umpan balik siswa dan rekan sejawat, saya berharap akan mendapat masukan yang lebih banyak, masukan yang real untuk memperbaiki pembelajaran yang telah saya lakukan. Selain itu, selain meminta umpan balik, saya juga akan mengevaluasi RPP saya sendiri, dan saya akan melihat video pembelajaran saya tadi untuk melihat kekurangan saya di mana. Demikian refleksi tentang kegiatan ini. Saya secara keseluruhan merasakan manfaat yang banyak, merasakan hal-hal baru dari ini. Semoga kedepannya saya akan lebih baik lagi menjadi seorang guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.